Beberapa minggu lalu, ya Habib, antum pernah menjelaskan tentang masalah celana cingkrang, katanya Habib. Bolehkah dijelaskan dalil atau hadisnya, katanya Habib? Sebetulnya kita tidak ingin ya ada perpecahan dalam tubuh kita, tapi amanah kita ditanya, maka kita harus menjawabnya. Memang kita tahu masalah celana cingkrang itu banyak saudara-saudara kita, saya katakan saudara kita karena mereka saudara kita yang tersinggung. Sebetulnya tidak perlu mereka itu tersinggung kalau memahami hadisnya. Saya mengatakan di situ ada riwayat yang mengisyaratkan. Kalau kita dengar kembali, kita katakan mengisyaratkan ahlul bid'ah itu celananya, salah satu tandanya celananya cingkrang. Baik, kita baca hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dan ada riwayat lain. Ada di Sahih Bukhari dan ada di Sahih Muslim muttafaqun alaih, dan ada di Sahih Ibnu Hibban dan yang lain. Artinya hadis sudah tidak perlu dilakukan lagi. Ringkas hadis cukup panjang. Nabi SAW pernah mengutus Imam Ali bin Abi Thalib ke Yaman, dalam riwayat bersama Khalid ibn al-Walid. Dari Yaman beliau membawa harta, dan harta ini berupa emas. Maka Nabi berhak untuk membagikan harta ini kepada siapapun, karena Nabi mengatakan Allahu mu'ti wa anal qasim. Karena ini bukan ghanimah yang harus dibagi oleh yang ikut perang. Allah memberi dan saya yang wewenang untuk membagi. Saya yang diberi amanat oleh Allah untuk membagi. Maka harta itu 100% hak Nabi dibagi kepada siapa. Imam Ali dan Khalid bin Walid tidak dikasih harta itu, dan tidak ada masalah. Harta itu dikasihkan oleh Nabi kepada 4 orang. Disebutkan namanya di sini, cukup panjang karena waktu kita singkat. Setelah harta itu dibagi, ada salah satu yang berkata, kunna nahnu ahaqqu bihadza min haula. Kami yang lebih berhak mendapatkan itu daripada 4 orang yang dikasih Nabi. Sampai ke Nabi SAW kalimat itu, dan Nabi tersinggung. Beliau bersabda, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, ya'tini khabarus sama sabahan wa masaan. Wahai sahabat, kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Kalimat yang menunjukkan kami lebih berhak dari mereka, berarti kan Nabi salah. Mestinya kami yang diberi, bukan mereka. Nabi mengatakan, kamu gak percaya kepadaku? Ketahuilah penghuni langit, Allah dan para malaikat percaya kepadaku, datang kepadaku wahyu pagi dan malam. Urusan harta yang kecil ini, itu menunjukkan Nabi marah. Nabi telah berkata seperti itu tidak membuat sahabat takut, tapi ada satu, naudzubillah, nggak tahu siapa dia itu, apa dia termasuk munafikin. Faqama rajulun, ada orang berdiri, ghairul ainain, disebutkan sifat matanya, musyraful wajnatain, nasizul jabha, kathul lihya, makhlukur ras, musyammirul izar. Dari sifat tadi itu banyak sifatnya, diantaranya jenggotnya lebat,
kepalanya buta, gak ada rambutnya, dan celananya cingkrang, dan masih banyak sifat yang lain yang gak perlu kita terangkan. Kita khawatir tambah tersinggung nanti saudara kita. Subhanallah, sifat sangat mirip. Dia berkata, ya Rasulullah ittaqillah. Orang yang punya sifat itu menasihati Nabi, wahai Nabi, takut kamu sama Allah. Kurang ajar luar biasa. Nabi tambah marah. Wailak, ala awalastu ahak ahlil ardi an yattaqillah. Kau katakan aku takut sama Allah, wahai Muhammad? Tidakkah aku yang paling berhak, orang yang paling takut kepada Allah di bumi ini? Marah Nabi. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, kalau aku nggak takut sama Allah, siapa lagi yang takut sama Allah? Summa walar rajul. Nabi marah, orang itu nggak peduli, pergi. Qala Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid, beliau gak kuat melihat itu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ala adribu unuqa, izinkan aku memenggal kepalanya orang itu. Udah kurang ajar luar biasa. Nabi mengatakan, la la'allahu an yakuna yusalli, jangan, dia orangnya sholat. Khalid memaksa, wa kam min musallin yaqulu bilisani ma laysa fi qalbi. Berapa banyak ya Rasul orang sholat tapi hatinya dia nggak sholat. Nabi tetap melarang. Saya tidak diperintahkan untuk melihat hati seseorang. Kemudian thumma nadhara ilaih, Nabi melihat orang yang pergi tadi dan berkata, ini, innahu yakhruj min di'di' hada, keluar dari di'di' orang ini. Nanti akan kita jelaskan di'di' itu. Qaumun, satu kaum, yatruna kitabullah radban la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka pandai baca Quran, tapi imannya keluar dari hatinya seperti panah keluar dari busur sangkar. Dalam riwayat yang lain, sholat kamu jauh dengan sholatnya, sholat mereka lebih hebat. Bacaan Quran kamu kalah dengan bacaan mereka lebih hebat. Artinya mereka ahli sholat, mereka ahli baca Quran, tapi nggak ada iman. Ini Nabi SAW. Ini hadis muttafaqun alaih. Kalimat dari Nabi, keluar min di'di' hadza, akan keluar dari di'di' orang ini. Ulama membahas tentang di'di' ini. Ada yang mengatakan yang dimaksud di'di' ini adalah dari keturunannya, dari keturunan orang ini, anak cucunya. Anak cucu orang ini Nabi sudah menggambarkan akan keluar dari dia keturunan anak cucunya yang sama seperti dia, ahli sholat, ahli Quran, tapi nggak punya iman. Pendapat yang kedua, dan ini banyak yang diambil oleh Al-Khattabi dan para ulama yang lain, di sini pengikutnya akan keluar kaum mengikuti jejak orang ini. Jejak apanya? Ulama mengatakan meniru semuanya, meniru pakaiannya, meniru bentuknya, meniru cingkrangnya. Sifat tadi itu disebut Nabi, matanya, batuknya, kemudian apanya lagi tadi, dahinya, kepalanya buta, jenggotnya tebal, ya, sarungnya cingkrang, meniru semuanya, dan lebih lagi meniru akidahnya.
Apa akidahnya? Guru kita mengatakan akidah mereka itu 3. Kalau ente lihat sudah, kalau sudah orang punya 3 akidah ini dan sifat-sifat fisiknya sama dengan yang orang yang kurang ajar sama Nabi, huwa itu orang yang dimaksud Nabi, yang digambarkan Nabi akan keluar dari orang itu pengikut ini. Untuk kepada Tuhan, kepada Allah, keyakinan mereka tasbih, mengatakan Allah itu berbentuk dengan dalil-dalil yang mereka tidak fahami, seperti innallaha khalaqa Adam biyadih, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, hadis sahih. Tapi tangannya ini ulama mentakwil kait dengan kekuasaannya tanpa perantara malaikat dan seterusnya. Banyak takwil tangan. Mereka enggak, tangan ya tangan. Jadi berakidah tentang Allah itu tajsim, Allah itu berjasad seperti manusia gitu. Banyak hadisnya, nggak bisa kita bahas sekarang. Kedua, ala Nabi tahgir, kepada Nabi menghina seperti orang ini. Seperti orang ini tidak ada cinta kepada Nabi, tidak ada ta'zim kepada Nabi. Bisa saja mereka ikuti sunnah Nabi, tapi mereka berkata dengan lisan halnya jangan cintai Nabi, sehingga acara-acara yang mengundang cinta Nabi mereka larang, mereka bid'atkan, ulu, syirik dan seterusnya. Kepada Nabi tahgir, kepada muslimin apa? Takfir, mudah mengkafirkan orang. Enggak beda dikit kafir, ziarah kubur kafir, tawassul kafir. Ini kata guru kita sifat mereka. Kepada Allah mereka tajsim, meyakini Allah itu berbentuk, padahal Allah telah menyatakan dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'. Berapa banyak itu? Allah enggak sama dengan semuanya. Yang kedua, kepada Nabi tahgir, menghina Nabi. Kepada muslimin takfir, mengkufurkan orang muslim dengan mudah. Kalau ada sifat akidah ini dengan fisik yang digambarkan Nabi itu, ini yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis sahih Bukhari Muslim, yakhruj min di'di' hada, keluar kelompok ini yang persis kata ulama pengikut orang ini. Pengikut apanya? Akidahnya dan pakaiannya dan fisiknya. Kita tahu ada beberapa hadis sahih yang menunjukkan bahwa pakaian itu di atas mata kaki, di betis, nggak ada masalah. Dan banyak aulia kita sarungnya cingkrang, tapi tidak ada bentuk fisik yang lain tadi itu. Maka ketika sudah menjadi simbol, seperti kita kan kopiah hitam tidak ada masalah. Tapi ketika menjadi simbol kaum khawarij, simbol kaum ahlu bid'ah, maka kita Al-Habib Abu Bakar tidak senang pakai kopiah hitam. Ada orang pakai kopiah hitam, beliau nggak senang karena sudah jadi simbol mereka. Nah, dari sinilah permasalahan itu. Maka Anda kalau tidak merasa punya akidah semacam itu, Anda senang pakai celana cingkrang, sarung cingkrang, monggo, jangan Anda tersinggung, berarti Anda nggak masuk dalam ahlul bidah. Tapi kalau Anda persis sama orang ini, ditambah sarung cingkrang, kepala botak, jenggot tebal, akidah sama, selamatkan diri Anda, selamatkan diri Anda. Kenapa Anda harus meniru seperti itu? Kenapa Anda posisikan Anda persis dengan orang yang kurang ajar sama Nabi ini? Dan ada isyarah dari Nabi bahwa ini orang punya pengikut, jangan Anda jadi pengikut mereka. Irham nafsak, sayangi diri Anda. Kami tidak ada kebencian kepada siapapun. Kami ingin semuanya dapat rahmat Allah. Kami ingin semuanya dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pemahaman guru-guru kita dan pemahaman kita. Gak ada masalah kalau ada yang memahami lain, silahkan.
Anda berhak bicara, saya berhak bicara. Kalau Anda tersinggung dengan ucapan saya, salah Anda, kenapa Anda dengarkan saya? Ini saya jawab pertanyaan kepada orang-orang yang sama dengan saya, gitu loh. Anda juga sering menghujat kita dan saya nggak dengar suara Anda. Saya nggak sakit hati karena saya nggak dengar Anda. Ketika saya nggak cocok dengan suatu kelompok, ada apa saya dengarkan ceramahnya? Pasti dia menghujat kita, pasti dia mengkufurkan kita. Kita sering dikufurkan, sering disyirikkan karena maulid, karena tawasul. Kita nggak ambil pusing, nggak ada masalah, dan kita nggak dengarkan ceramah. Loh, ada apa Anda dengar ceramah kita? Ada apa? Ada apa? Gitu loh. Maka Anda tersinggung. Saya kalau dengar ceramah Anda, saya akan tersinggung. Salah saya, ada apa saya dengar ceramah Anda? Dan juga salah Anda, kenapa dengar suara kita? Ini untuk kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan saya menjawab pertanyaan. Saya jawab pertanyaan dengan dalil, bukan dengan kepala saya, bukan dengan nafsu saya. Saya punya dalil, saya ada kitab. Mestinya saya nggak mau menanyakan, menjelaskan secara terperinci hal ini, tapi karena diminta, khalas, ya khair.